Membahas malaikat tidak akan bisa dilakukan hanya dengan pikiran, tapi harus menghadirkan hati atau iman. Karena malaikat termasuk makhluk gaib yang harus mendapat porsi tersendiri dalam beriman. Makhluk tak terlihat oleh indera yang selalu taat pada perintah Allah dan selalu dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat dan manusia merupakan dua makhluk yang berbeda alam dan berasal dari materi penciptaan yang juga berbeda. Tapi sesungguhnya kedua makhluk ini memiliki hubungan yang sangat kuat dan interaksi yang sangat intens. Bahkan hubungan ini telah terjalin sejak manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam, diciptakan. Hal ini terkait dengan kehendak Allah menciptakan manusia di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, tatkala Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka, apakah engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji engkau dan memuliakan engkau? Dia berkata, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Inilah hubungan yang mengawali antara manusia dengan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat bahkan bersujud pada Adam alaihissalam setelah Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud. Semua itu setelah malaikat mengetahui keagungan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Interaksi malaikat dan manusia berlanjut sampai ke bumi yang merupakan tempat mendaratnya manusia dan Nabi pertama Adam alaihissalam. Berbagai fenomena alam yang terjadi di bumi ternyata tidak bisa dilepaskan dari andil para malaikat. Awan, hujan, petir, gunung, semua ada malaikat yang mengurusnya. Urusan awan, hujan, dan petir Allah wakilkan kepada malaikat Mikail. Hujan yang membasahi bumi, menumbuhkan tanaman, menyuplai kebutuhan air manusia, semua merupakan bagian dari karunia yang sangat penting bagi siklus kehidupan manusia. Karena tugasnya ini, dulu kaum Yahudi lebih menyukai malaikat Mikail daripada malaikat Jibril yang menurut mereka datang dengan peperangan dan azab. Allah Ta'ala kemudian membantah sangkaan mereka itu bahwa malaikat Allah semuanya sama. Memusuhi Jibril berarti juga memusuhi Mikail, bahkan memusuhi Allah yang menugaskan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 98. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menceritakan sebab turunnya ayat ini. Mengutip dari Ahmad, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, suatu ketika orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah. Mereka mengajukan 5 pertanyaan kepada Rasul. Jika semuanya dijawab dengan benar, maka mereka akan mengakui bahwa beliau adalah seorang Rasul. Orang-orang Yahudi itu menanyakan tentang apa yang diharamkan oleh Bani Israel terhadap diri mereka sendiri, tentang tanda-tanda seorang nabi, tentang petir dan suaranya, tentang proses orang bayi menjadi laki-laki atau wanita. Semua dijawab dengan benar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab mereka. Kemudian mereka pun bertanya, dari mana Rasul memperoleh informasi tersebut? Beliau menjawab, dari malaikat Jibril.
Mendengar nama Jibril disebut, salah seorang dari mereka pun berkomentar yang tidak baik terhadap Jibril. Ia mengatakan, Jibril datang dengan membawa peperangan, pembunuhan, dan siksaan. Yang seperti ini adalah musuh bagi mereka. Mereka juga mengatakan seandainya Nabi Muhammad mengatakan Mikail, sang malaikat pembawa rahmat, pertumbuhan, dan hujan, tentu akan lebih baik. Orang-orang Yahudi itu selalu berdalih untuk menghindari beriman pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sangat tidak mungkin Jibril dan Mikail bermusuhan. Mereka berdua adalah malaikat yang patuh dan tunduk pada Rabb-nya. Bahkan malaikat Jibril sendiri yang mengenalkan Mikail kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, pada suatu malam aku didatangi oleh dua orang. Salah satunya berkata, yang menyalakan api adalah Malik, penjaga neraka. Aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail. Tentang tugas Mikail juga pernah ditanyakan Nabi SAW kepada malaikat Jibril. Jibril menjawab, Mikail bertanggung jawab terhadap awan dan hujan. Malaikat Mikail tidak sendirian, ia dibantu oleh malaikat lain. Ada malaikat petir yang memiliki cambuk dari api yang menggiring awan ke tempat yang Allah kehendaki. Dan suara keras yang terdengar adalah suara ketika ia menyeret awan ke tempat di mana ia diperintahkan. Informasi ini diperoleh dari jawaban Rasulullah SAW terhadap kaum Yahudi ketika mereka menanyakan tentang petir. Selain itu, kedahsyatan petir juga dimaknai umat Islam sebagai bentuk tasbih dari para malaikat penjaga langit, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 13. Secara bahasa, Ar-Ra'du berarti suara guruh yang menggelegar yang biasanya menyertai kilat di langit. Ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 19, As-Suyuti mengatakan bahwa Ar-Ra'du adalah malaikat yang ditugasi mengatur awan. Dalam tafsir Jalalain juga disebutkan bahwa Ar-Ra'du adalah suara malaikat, sedangkan kilatan petir adalah kilatan cahaya dari cambuk malaikat untuk menggiring mendung. Ibnu Abbas juga menambahkan, sesungguhnya petir adalah malaikat yang berteriak untuk mengatur hujan, sebagaimana pengembala ternak membentak hewannya. Itu sebabnya, ketika melihat petir dan mendengar gemuruh, Nabi SAW mengajarkan doa, Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih, yang artinya, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. Kisah tentang percakapan malaikat awan juga bisa kita simak dalam hadis tentang pengaruh sedekah yang luar biasa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, saat seseorang berada di suatu padang pasir yang mendengar suara di awan, siramilah kebun si fulan. Lalu awan itu menjauh dan menuangkan air. Ternyata di kebun itu ada seseorang yang tengah mengalirkan air dengan sekopnya. Ia bertanya kepadanya, wahai hamba Allah, siapakah namamu? Orang itu menjawab, Fulan.
Ia menyebut nama yang sama dengan yang ia dengar dari awan. Ia bertanya, "Wahai hamba Allah, mengapa engkau menanyakan namaku?" Orang itu menjawab, "Aku mendengar suara di awan di mana inilah airnya." Awan itu berkata, "Siramilah kebun si fulan, dan itu namamu. Apa yang engkau lakukan di kebunmu?" Ia menjawab, "Karena engkau mengatakan seperti itu, aku akan menjawabnya. Ketika panen, aku menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya bersama keluargaku, dan menggunakan sepertiganya untuk benih berkebun lagi." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan adanya malaikat yang diberi tugas mengurus awan. Ia juga menggiring awan-awan tersebut kemana saja diperintahkan. Bahkan pembicaraan malaikat tersebut dengan izin Allah mampu terdengar oleh manusia. Selain itu, lihatlah gunung-gunung yang menjulang. Semua itu dijaga malaikat. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan sebuah kejadian yang cukup berat yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kejadian ini disebut lebih berat dari kerugian yang diderita di perang Uhud, di mana beliau kehilangan paman, sahabat sekaligus pembelanya yang gigih, yaitu Hamzah sang singa Allah. Setelah perlawanan keras yang dihadapi oleh Nabi SAW dan para sahabatnya di Mekah, beliau mencoba mengembangkan sayap dakwahnya ke wilayah Taif. Beliau datang ke sana dan menawarkan risalah Islam kepada penduduknya. Namun yang beliau dapatkan adalah penolakan yang disertai kekerasan. Bahkan beliau dilempari batu hingga berdarah. Ketika beliau SAW sampai di daerah Qarnu Tha'aib, saat itulah malaikat Jibril datang bersama malaikat penjaga gunung. Jibril menghibur Nabi SAW, dan malaikat gunung menawarkan pembalasan terhadap penduduk Taif yang telah berbuat tidak pantas terhadap beliau. Malaikat gunung berkata setelah mengucapkan salam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu, dan aku adalah malaikat gunung yang telah diutus Tuhanmu kepadamu, agar kamu dapat memerintahkan kepadaku sesuai dengan perintahmu dan dengan apa yang kamu inginkan. Jika kamu menginginkan, aku dapat menimpakan mereka dengan dua gunung itu." Tapi Rasulullah SAW menolak tawaran malaikat gunung. Rasul menjawabnya dengan jawaban yang menunjukkan keluhuran sifatnya, ketinggian akhlaknya, dan luasnya hati beliau SAW. Rasulullah menjawab, "Tidak, bahkan aku berharap semoga Allah melahirkan dari keturunan mereka orang-orang yang akan menyembah Allah semata serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Khazanah, hampir seluruh aktivitasnya manusia selalu terkait dan terikat dengan malaikat. Sejak masih janin hingga ajal, bahkan setelah matinya. Di antara malaikat itu ada yang terus-menerus berada di sisi manusia. Ada juga yang datang dan pergi sesuai perbuatan manusia. Malaikat yang selalu lekat dan mendampingi manusia ada beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah malaikat pencatat amal baik dan buruk. Mereka mendata apapun kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Data tersebut kelak akan dibuka pada hari kiamat, agar manusia mempertanggungjawabkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka." Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 80. Malaikat pencatat ini tidak pernah meninggalkan manusia. Mereka selalu menyertai manusia siang dan malam, saat ramai dan dalam kesendirian. Jumlah mereka ada dua, di sebelah kanan mencatat amal baik, dan di sebelah kiri mencatat amal buruk. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.
Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Al-Quran, Surah Qaf, ayat 16 hingga 18. Ada sebagian ulama yang menganggap bahwa Raqib dan Atid dalam ayat ini adalah nama dari malaikat pencatat itu. Menurut sebagian ulama, anggapan ini kurang tepat, sebab Raqib artinya pengawas dan Atid artinya selalu hadir dan siaga. Jadi malaikat pencatat tersebut tidak saja hadir dan siaga, tapi juga selalu mengamati apapun yang dilakukan manusia. Malaikat lainnya yang juga mendampingi manusia adalah malaikat penjaga. Malaikat ini tugasnya menjaga manusia dari segala mara bahaya, baik yang tampak atau tidak tampak, kecuali terhadap kejadian yang memang sudah ditakdirkan bagi hamba tersebut. Malaikat penjaga akan membiarkannya. Malaikat penjaga ini berbeda dengan malaikat pencatat amal. Malaikat ini tidak selalu menyertai manusia. Mereka melakukan tugasnya secara bergantian. Sehingga ada yang bertugas di malam hari dan juga ada yang bertugas di siang hari. Tentang keberadaan mereka, Allah informasikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Al-Quran, Surah Ar-Ra'd ayat 11. Berdasarkan ayat ini bisa diketahui bahwa ada dua malaikat yang menjaga manusia, satu di depannya dan satu lagi di belakangnya. Keterangan ini juga diamini oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bahwa ia menyebut ada dua malaikat yang menjaga manusia, selain dua malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Tentang keberadaan malaikat ini juga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa setiap hamba mempunyai malaikat penjaga yang menjaganya dari tertimpa reruntuhan, jatuh ke dalam sumur, atau dicelakai oleh hewan tunggangannya. Jika telah ditentukan takdir yang menimpanya, maka malaikat penjaga membiarkannya sehingga terjadilah apa yang telah Allah tentukan. Kenyataan sehari-hari juga membenarkan hal ini. Dalam beberapa kejadian bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, ada saja orang-orang yang secara akal sehat harusnya ikut celaka, tapi ternyata masih hidup. Misalnya, anak kecil atau bayi yang ditemukan masih hidup di bawah puing-puing reruntuhan gempa. Padahal yang namanya bayi tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Semua itu tak lepas dari penjagaan malaikat-malaikat penjaga. Itulah peran dari malaikat penjaga yang bisa dirasakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini merupakan bagian dari keimanan terhadap malaikat. Masih ada satu malaikat lagi yang mendampingi manusia, yaitu malaikat Qarin. Malaikat ini selalu ada dan mendampingi setiap orang. Tugasnya mengajak dan memotivasi agar berbuat baik, serta menghimbau manusia agar menjauhi perbuatan buruk. Tugas inilah yang mengimbangi keberadaan jin Qarin yang juga selalu mendampingi setiap manusia, mengajak agar selalu menjauhi perintah dan mendekati larangan Allah. Keberadaan Qarin ini diinformasikan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, "Setiap kalian memiliki pendamping atau Qarin, satu dari jin dan satu lagi dari malaikat." Para sahabat kemudian bertanya, "Anda juga, wahai Rasulullah SAW?" Beliau menjawab, "Ya, aku juga seperti itu. Hanya saja Allah menolongku menghadapinya hingga ia masuk Islam.
dan tidak menyuruh kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Kita harus meyakini, mengimani kehadiran malaikat. Tapi malaikat itu sendiri tidak bisa dirasakan oleh panca indera kita. Kita tidak bisa mengetahui malaikat dengan kekuatan indera kita. Kita hanya bisa merasakan kehadiran malaikat itu dengan iman kita. Oleh sebab itu, semakin kuat iman seseorang, maka dia semakin merasakan kehadiran malaikat dalam hidupnya. Begitu seorang itu imannya lemah, maka rasa akan kehadiran malaikat juga semakin menurun. Dan itu yang menyebabkan akhirnya manusia melakukan kedurhakaan. Allah berfirman, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, mengapa kamu durhaka kepada Tuhanmu? Alladzi khalaqaka, Tuhan yang menciptakanmu. Fasawwaka, yang menyusunmu. Fa'adalak, yang memberikan keseimbangan kepadamu. Fi ayyi surati ma syaa rakabak, Tuhan yang memberikan bentuk kepadamu. Wa inna alaikum lahafidhin. Nah, di sini Allah berfirman, dan kamu itu ada yang menjaga, yang merekam, yang mencatat. Kiromang katibin, malaikat mulia di kiri kanan yang merekam dan mencatat ucapan dan perilaku kamu. Ini menunjukkan bahwa makin kuat iman kita, maka kita makin merasakan kehadiran malaikat dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita semakin ingin lurus, ingin berada di jalan yang benar, dan selalu waspada. Itu yang disebut dengan muraqabatullah, merasa ditatap, dilihat, diawasi oleh Allah, dan direkam oleh malaikat. Di dalam surat Yasin dikatakan, pada hari akhirat nanti, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut manusia. Dan yang akan menjadi saksi adalah tangan dan kaki manusia, termasuk dikuatkan oleh catatan-catatan malaikat yang merekam ucapan dan perilaku kita. Ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai sarana untuk mengasah jiwa muraqabah kita. Kita merasa ditatap, dilihat, diawasi oleh malaikat, dicatat seluruh ucapan dan perilaku kita. Bukankah ketika kita saum, kita tidak berani meminum setetes pun air milik kita, sekalipun di kamar itu tidak ada siapapun? Ini adalah latihan kita merasa dilihat oleh malaikat. Apabila ini kita latih, kita asah, semoga kita menjadi pribadi yang hebat, yang kapan dan dimanapun berada, kita merasa dilihat dan diawasi oleh malaikat, sehingga perilaku kita lurus, ucapan kita lurus, dan ini membuat kita menjadi mukmin yang berkualitas dengan saum yang kita miliki. Mengutip pernyataan Ibnu Mubarak, Ibnu Rajab mengatakan bahwa ada 5 malaikat di sekitar manusia. 2 malaikat siang, 2 malaikat malam, dan 1 malaikat yang selalu menemani manusia siang dan malam. Belum lagi ditambah malaikat-malaikat yang berada di sekitar manusia, tapi tidak khusus mendampingi manusia. Mereka hanya berinteraksi dengan manusia sesuai dengan amalnya. Keimanan terhadap keberadaan malaikat di sekeliling kita harusnya menjadikan kita lebih mawas diri dan hati-hati dalam berbuat, melangkah, dan berucap. Sebab ada malaikat di sekeliling kita yang selalu mengawasi kita, memperhatikan kita, merekam, dan mendokumentasikan apa saja yang dilakukan manusia. Kita patut banyak bersyukur, sebab keselamatan kita dari berbagai hal yang seharusnya mencelakakan kita tak luput dari peranan malaikat penjaga yang ada di depan dan belakang kita. Kehadiran malaikat, doa dari malaikat, kekaguman malaikat juga harusnya menjadi motivasi bagi seorang mukmin untuk memperbanyak amal solehnya sebagai tabungan di akhirat kelak. Inilah di antara buah iman kepada malaikat yang melahirkan amal soleh bagi manusia. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.